Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang sekali sore ini ada gue Herjuno Syaputra. Seperti biasa kita akan ngobrol ya kurang lebih 30 menit di podcast ini. Setiap hari bahasannya beda-beda dan jelang pemilu. Tinggal kalau saya lihat beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi kita tahu. Dan tentunya di ruangan ini karena jelang pemilu kita bahas banyak dinamika terkait politik demokrasi di tanah air dan tentunya mengenal wilayah-wilayah di tanah air plus juga calon-calon legislatifnya dari Partai Perindo kira-kira visi misi atau program atau idenya seperti apa. Nah, tapi sebelum kita ke tema, hari ini seperti biasa teman-teman boleh nonton kita di banyak platform mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube semuanya @Partai Perindo, gampang banget tinggal dipilih aja mau platform yang mana. RCTI Plus juga ada, Okezone, Sindonews, iNews.id, dan juga website Partai Perindo. Nah, tinggal dipilih mau nonton di platform yang mana. Tema kita menarik hari ini, saya mau ngajak teman-teman jalan ke daerah Sulawesi. Pasti banyak yang belum ke Sulawesi. Nah, ini kita ke Sulawesi Barat tepatnya. Nanti kita bicara wilayah-wilayah yang di sini. Tema yang kita angkat hari ini terkait Sulawesi Barat yaitu membangun Sulawesi Barat dari desa. Nah, sudah hadir bersama kita Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Barat sekaligus Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dapil 4, ada Bapak Muhammad Yasin Hakim. Assalamualaikum, Pak Yasin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih sudah hadir. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ini kita bicara Sulawesi Barat. Bapak Dapil 4, berarti tadi apa? Kabupaten Majene. Majene. Iya. Majene atau ada wilayah lain Dapil 4? Satu kabupaten. Satu kabupaten itu? Majene, ya. Oke, itu Dapil 4 ya, Pak. Nah, kalau bicara Sulawesi Barat, tapi sebelum kita bicara mengenai membangun Sulawesi Barat dari desa, kita tahu ini kan sudah beberapa hari lagi ya Pak ya, jelang pencoblosan. Aktivitas sekarang seperti apa Pak? Sibuk pastinya? Ya, seperti itulah kita kunjungan dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah. Hampir tiap hari? Keluh kesah masyarakat, apa kebutuhan dan seperti apa masalah, serta berbicara tentang solusi-solusi ke depan. Oke. Kalau bertemu dengan tadi masyarakat konstituen seperti itu ya di masa kampanye ini yang kunjungan tadi, apa Pak biasanya yang diobrolin? Apa yang mereka sampaikan dalam kunjungan itu biasanya? Ya, sebenarnya rata-rata mereka persoalan-persoalan sosial, terutama masalah-masalah kehidupan, tentang pendapatan. Tidak jarang juga kalau di daerah-daerah pegunungan itu rasa rindu kepada anaknya yang merantau ke luar daerah. Ya, sering juga dikagetkan dengan berita-berita sedih ketika ada masalah anak keluarganya yang merantau. Ya, karena memang di sana ini sekarang rata-rata begitu. Kebanyakan usia produktif itu merantau karena kurangnya lapangan kerja dan susahnya ruang-ruang transaksi untuk berpendapatan di desa. Mau nggak mau tadi usia produktif anak-anak mereka harus merantau ya. Biasanya kemana Pak? Ke Jawa? Atau? Kebanyakannya ke Kalimantan dan akhir-akhir ini juga ke Morowali banyak. Oke. Jadi memang berarti ini kaitannya dengan pemerataan kesejahteraan ya Pak. Kalau tadi ada menyebutkan banyak mereka yang mau tidak mau keluar dari wilayah tadi Sulawesi Barat karena memang akses pendidikan, lapangan kerja memang masih terbatas. Ya, sebenarnya ya kesimpulannya ruang transaksi untuk mendapatkan uang di daerah Sulawesi Barat itu sangat kurang. Ya, terutama di desa. Jadi itu kenapa mereka akhirnya tadi harus berjuang untuk nafkah keluar ya Pak ya. Oke, menarik. Nah, kalau Anda melihat sendiri di lapangan Sulawesi Barat dan tadi bertemu dengan saudara-saudara kita di wilayah Dapil Bapak di Dapil 4. Seberapa optimis Pak Yasin melihat nantinya mereka akan mungkin pilihannya jatuh ke Perindo dan Pak Yasin? Ya, kita sangat yakin bahwa di 2024 ini mudah-mudahan Partai Perindo mendapatkan suara yang maksimal dengan target setiap dapil yang diisi oleh caleg Partai Perindo mendapatkan kursi baik kabupaten maupun provinsi. Begitu juga dengan DPR RI, karena kita tahu bahwa Partai Perindo ini sebenarnya sangat dinantikan kehadirannya oleh masyarakat sesuai dengan fokus perjuangan utamanya, fokus pada peningkatan pendapatan ekonomi lemah begitu. Ya, dan kami sebagai warga Sulawesi Barat yang menjadi caleg Partai Perindo, termasuk saya
yang jadi calon di Dapil Majene, calon DPRD Provinsi Sulawesi Majene. Barat di Dapil Majene, Mhm. itu senantiasa melakukan kegiatan diskusi dengan masyarakat. Intinya Mas begini, saya sudah beberapa kali melakukan diskusi dengan masyarakat di tingkat dusun. Itu kesimpulannya bahwa secara turun-temurun punya rintihan nurani yang hampir sama untuk wilayah Sulawesi Barat, terutama misalnya dapil saya. Rintihan nurani itu adalah kapan kita bisa memenuhi kebutuhan tepat waktu tanpa menjual aset. Karena itu masalah turun-temurun, setiap ada kebutuhan mendesak, maka itu senantiasa menjual aset berupa kebun, pusaka-pusaka, berupa sawah. Perumahan satu-satunya pun terpaksa melayang ketika menghadapi masalah-masalah tentang berkenaan dengan perkawinan, berkenaan dengan pendidikan anak, dan semua kebutuhan-kebutuhan mendesak itu ya mendorong untuk melepaskan aset walau satu-satunya sekalipun. Itu masalah. Dan ya alhamdulillah dengan kehadiran Partai Perindo, mudah-mudahan itu menjadi solusi. Oke. Nah, kalau tadi Bapak menyebutkan aset harus dijual ya, karena entah itu untuk pernikahan atau untuk modal, berarti kesenjangan di desa ya dan kota ini memang luar biasa ya Pak ya, bahwa gapnya kalau Bapak lihat ketika di lapangan memang jauh sekali seperti itu. Iya, sebenarnya luar biasa. Oke. Nah, kalau kita lihat juga bagaimana Anda dan juga programnya membangun desa ya, membangun kembali Sulawesi Barat dari desa, membangun Sulawesi Barat. Kenapa desa jadi ini Pak tujuan awalnya? Iya, karena itu tadi masalah-masalah itu tadi yang paling terpapar permasalahan rintihan nurani tadi itu ya di desa. Karena kalau tadi Mas katakan sejauh mana kesenjangan kesenjangannya, ketimpangan. Ya kalau kita jalan-jalan ke desa, mungkin kita ketemu satu orang kaya atau satu orang yang berpendapatan normal. Ya mungkin di belakangnya itu bisa 40, 30, 40 orang miskin, orang yang berkekurangan begitu. Iya, jadi kalau mau dilihat seperti itu. Oke. Ini saya baca nih, satu program, satu PT atau usaha untuk satu desa. Ini ya Pak ya? Oh iya. Nah ini seperti apa Pak? Oh iya, jadi kita bangun komitmen seperti itu Mas. Ya, kita bangun komitmen seperti itu kepada masyarakat kita bahwa kalau perjuangan kita berhasil, maka kita akan mewujudkan satu PT atau satu perusahaan, satu desa yang dimiliki dan dikelola lintas generasi desa. Ya. Nah, itu maksudnya apa adalah untuk membuka atau memperbesar ruang transaksi di desa. Ya, karena kita tahu bahwa misalkan kalau misalnya ada satu perusahaan yang berjalan bagus di suatu daerah, maka radiusnya untuk lancarnya transaksi itu bisa sampai 10 atau 20 km. Jadi kalau jarak antara desa itu 10 km ya alhamdulillah mudah-mudahan semuanya tersentuh. Nah, jadi begini Mas, sebenarnya ini dengan program itu ya kadang orang mengatakan bahwa apa sih tujuannya mau masuk jadi DPR, karena dengan bahasa untuk melemahkan di masyarakat itu dia katakan bahwa masuk di DPR itu bukan untuk pendapatan tapi untuk pengabdian. Nah, sebenarnya ya betul juga, itu betul juga. Tetapi saya selaku ketua DPW Provinsi Sulawesi Barat, itu kan tugas saya, beban moral saya adalah tentu membawa misi dan pemikiran Bapak Haritanu Sudibyo selaku Ketua Umum Partai Perindo yang secara serius ingin menjemput ekonomi lemah atau pengusaha ekonomi lemah untuk naik kelas. Jadi dalam rangka turunan pemikiran itu saya bangun komitmen bahwa kalau memang saya bisa jadi DPR, maka yang saya perjuangkan adalah, karena saya juga ke sana untuk mendapat punya pendapatan di sana, maka pikiran selanjutnya bagi saya dan tanggung jawab moral saya selanjutnya adalah
tentunya bagaimana orang yang mendukung saya juga berpendapatan. Dan saya ambil kesimpulan bahwa kalau bisa berdiri satu desa, satu usaha tadi, satu perusahaan tadi, maka di desa itu petaninya harus digaji. Petaninya harus digaji. Pak, ya, kalau Iya. tadi satu usaha, untuk satu desa, di masyarakat di Majene sendiri, Iya. mayoritas apa sih Pak? Petani atau nelayan atau apa? Oh ya, mayoritas adalah petani, Petani, Pak? iya, kemudian nelayan, Oke, sebagian juga peternakan. peternakan. Ya, jadi saya lanjut Mas itu tadi tentang kewajiban saya sebagai DPR misalnya kalau itu jadi, ya maka bagaimana supaya masyarakat ini, masyarakat desa itu, ya, kita lihat kepentingannya sekarang bahwa kalau kita ingin petani itu betul-betul sejahtera, maka ya harus digaji. Itu sebenarnya sehingga obsesinya sehingga kita berpikir bagaimana ada perusahaan di setiap desa. Ya, karena masyarakat petani ini hanya akan bisa meningkat pendapatannya dan sustainable produksinya apabila digaji. Iya, digaji. Iya, kita lihat contoh kalau di Sulawesi Barat ada 2 kabupaten yang sampai hari ini petaninya sejahtera. Ya, karena sebenarnya petaninya digaji. Contohnya di Kabupaten Mamuju Tengah dengan Kabupaten Pasangkayu. Jadi sebenarnya skema seperti ini sudah ada dan tinggal dilanjutkan. Ya, sebenarnya cuma duplikasi saja, cuma duplikasi saja. Oke, dan wilayah dari Majene ya bisa bisa tergantung ya tentunya dalam sesuai dengan potensi wilayah. Kalau di Pasangkayu jadi saya gambarkan sedikit supaya membuka pemikiran saudara-saudara kita di Sulawesi Barat bahwa di Pasangkayu dan Mamuju Tengah ini dulu itu datang perusahaan, bikin perusahaan di tengah hutan waktu itu. Terus didatangkan transmigrasi. Untuk apa? Untuk digaji bekerja di situ, digaji ya, di samping disiapkan pemukiman, ya kemudian digaji mereka bekerja, mulai dari pembersihan lahan, terus penanaman, pembibitan, penanaman, terus pemupukan, pemeliharaan, dan sampai berhasil. Setelah berhasil kebunnya, didirikan pabrik, lalu akad kredit biaya mereka tidak selama membangun kebun, terus menjadi beban mereka, perusahaan tarik dana dari bank, kemudian mereka cicil ke bank. Jadi seperti itu berlanjutlah gajinya berupa penghasilan kebunnya begitu. Nah, ini yang kita ingin duplikasi supaya di desa-desa yang tadi tertinggal itu, yang susah transaksi mendapatkan uang itu, ya bisa terjadi transaksi seperti itu. Programnya ini karena kalau kita lihat pastinya dengan duplikasi dan tidak ada contoh. Desa-desa yang di Majene ini bisa sekali ya Pak punya penghasilan sendiri. Tadi petaninya digaji. Anda menyebut potensi tadi. Pak, sebenarnya potensi di Sulawesi Barat seperti apa sih Pak? Apa saja sih menurut Bapak yang mungkin belum digali, belum maksimal? Iya, kalau menurut data sih banyak Pak. Kalau misalnya yang umum sekarang ada pertanian, perkebunan, perikanan begitu. Terus ada sumber daya alam lain yang seperti kalau kita lihat data di pertambangan ya sangat banyak sebenarnya. Di sumber daya mineral itu banyak. Ada emas, ada mangan, ada uranium, dan yang paling mudah sebenarnya ya batu split. Iya, untuk kebutuhan IKN misalnya itu banyak sekali di Sulawesi Barat. Jadi memang kalau bicara potensi yang Bapak sebutin tadi ya. Iya. Logam banyak sekali. Jadi berarti tinggal bagaimana pemanfaatan dan dari pemberdayaan masyarakat lokal ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat juga Pak, bagaimana Anda dengan programnya dan segala macam. Kalau mungkin saudara-saudara kita di Majene sekarang yang nonton di Sulawesi Barat, apa yang Pak Yasin sampaikan untuk nanti tanggal 14 Februari? Ya, jadi saya tentunya berharap kepada teman-teman di Sulawesi Barat, mari kita berbesar hati, ya, kita menangkan Partai Perindo dengan ide dan gagasan serta komitmen kita bahwa kalau perjuangan ini berhasil, maka kita wujudkan
satu perusahaan, satu desa yang menjadi ruang transaksi yang lebih besar untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan income, dan tentunya kita berharap ini akan berhasil kalau didukung oleh generasi muda, Betul. kaum milenial, dan generasi Z dengan segala sumber dayanya. Kita kolaborasikan, kita konsolidasi dengan pengorganisasian yang baik dalam bentuk perusahaan, maka suatu waktu kalau tadi ada kesenjangan di mana satu orang kaya mungkin di belakangnya ada 30 atau 40 orang miskin, ya kita berharap ke depan misalnya mudah-mudahan dengan terbangunnya kemandirian di desa itu, satu orang miskin ya mungkin 30 atau lebih orang kaya, seperti itu. Tadi ada menarik Pak Yasin, jangan golput ya Pak ya. Oh ya, itu artinya begini, ini dengan lahirnya Partai Perindo sebagai partai politik kesejahteraan dengan mengusung politik kesejahteraan, ini sebenarnya memang kita berharap generasi Z dan kaum milenial serta pemuda itu bersemangat untuk memenangkan, karena betul-betul partai ini kita lihat dari keseriusan ketua umum dan kita semua merasa bertanggung jawab untuk menjadikan partai ini sebagai politik kesejahteraan, bukan politik perhara, begitu. Ya. Bukan transaksional ya Pak. Iya. Baik. Oh ya, itu yang tidak yang tidak kalah pentingnya Mas. Betul. Karena sering kita dengar di lapangan bahwa tiba-tiba misalnya masyarakat katakan ya kalau ada uang merah ya dipilih, kalau tidak susah. Ini sebenarnya ya pesan kepada generasi muda, kaum milenial dan generasi Z, jangan kita ingin dibodohi dengan pandangan seperti itu, karena kalau kita misalnya terpengaruh dengan itu, ya sampai kapanpun akan begitu terus daerah kita, akan begitu terus dari pemilu ke pemilu, tidak ada peningkatan. Karena biasanya kalau yang ngasih tadi ya uang, potensi korupsinya juga besar ya Pak. Oh iya. Karena mereka juga berani gitu. Iya. Jadi jangan ya mungkin kita ngerasain ya oke dapat misalnya 100.000, tapi kerugian di masa depan yang kita akan alami ya Pak ya, dari potensi korupsi ya, sumber daya kita yang disalahgunakan itu lebih besar dari sekedar nominal yang kita dapat itu tadi ya Pak. Baik Pak Yasin, ya satu lagi silakan. Ya, jadi untuk selanjutnya kepada teman-teman di Sulawesi Barat, itu ada saya sebarkan baliho. Baik. Di situ ada barcode. Ada barcode. Jadi di situ di barcode itu nanti teman-teman scan, kemudian di situ ada komitmennya. Jadi itu adalah merupakan alat komunikasi antara saya dengan Bapak Ibu, generasi muda, kaum milenial dan generasi Z yang ingin mendukung saya. Silakan di print, kemudian diisi dengan nama, alamat, nomor KTP, nomor HP, kemudian dikirim kepada Badan Pemenangan Pemilu Sulawesi Barat atau ke nomor saya 081 214 011 480, sehingga terjadi komunikasi di mana saya akan arsipkan, dan besok kalau misalnya saya terpilih maka itu menjadi bukti dari pendukung saya kepada generasi muda untuk datang, karena insya Allah kalau perjuangan satu usaha, satu perusahaan, satu desa itu bisa terwujud, maka dijamin adik-adik generasi muda, kaum milenial dan generasi Z yang memenangkan perjuangan itu punya peluang usaha bersama-sama di desa. Baik. Terima kasih Pak Yasin atas waktunya dan juga bincang singkatnya. Tapi sebelum kita tutup berkaitan dengan Partai Perindo, teman-teman, kampanye aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan obrolan yang kita bahas tadi, bagaimana tiap-tiap individu harus produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita di sini. Gampang banget, one click away. Juga download aplikasinya di App Store dan Play Store. Tinggal di scan QR-nya berikut ini. Dan juga terima kasih Pak Yasin. Kapan balik ke Sulawesi Barat?
Ya mungkin dalam waktu dekat secepatnya juga, ya. karena Salam untuk ya, teman-teman di Dapil 4 ya. ya, Semoga suatu saat, kalau saya lihat tadi di Google, kotanya indah sekali. ya. Ada pantai, ada bukit ya Pak ya. Oh iya, di Oke, sana siap. ada wisata Ah, apa namanya? ah. Wisata mangrove. Mangrove, Ya, aduh seru juga ya. ada. Nanti kapan-kapan saya boleh deh Sulawesi Iya. Barat. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjino Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalam. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh